Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentral Sosial Budaya Pekan kelima. Semoga teman-teman selalu Allah berikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan mendengarkan materi yang Ibu Aina sampaikan pekan ini. Jangan lupa membaca bismillah agar Allah mudahkan ya. Nah, pekan ini kita akan membahas dengan tema manusia dan subtema profesi. Nah, teman-teman, ada yang tahu pengertian profesi itu apa? Ya, pengertian profesi suatu kegiatan yang dilakukan setiap hari. Dan pekerjaan suatu profesi ialah suatu pekerjaan yang dilandasi pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Nah, kita bisa lihat contoh orang yang sedang menggambar ya. Nah, ini adalah membutuhkan keahlian, pendidikan, dan keterampilan. Profesi sendiri memiliki banyak manfaat ya. Apa saja contoh manfaat profesi? Ya, benar. Manfaat profesi yang pertama, membantu orang lain, menyalurkan hobi, kemudian menyalurkan cita-cita hingga mendapati penghasilan atau uang. Nah, ini adalah manfaat profesi. Profesi sendiri memiliki banyak sekali ciri-ciri ya. Apa saja ciri-ciri profesi? Ya, yang pertama membutuhkan waktu, pendidikan, kemudian latihan yang khusus, dan masih banyak lainnya mengenai ciri-ciri profesi. Nah, kita bisa lihat ya di sini teman-teman ya. Mempunyai tanggung jawab pribadi, memiliki penghasilan. Nah, ini adalah ciri-ciri profesi. Profesi sendiri memiliki pakaian ya teman-teman. Ada sebagian profesi yang menggunakan pakaian, ada juga profesi yang memakai pakaian sesuai dengan profesinya. Apa pengertian dari profesi? Pengertian pakaian profesi adalah yang pertama sebagai tanda pengenal suatu profesi. Pada zaman dahulu tidak ada baju pengenal profesi seperti saat ini. Pakaian tersebut biasa dipakai saat bekerja. Kemudian pakaian profesi sebagai kebanggaan dan mudah dilihat atau dikenal oleh masyarakat ya. Profesi sendiri memiliki pakaian. Apa saja contoh pakaian profesi? Ya, benar. Contoh pakaian profesi ada polisi, ada dokter hingga sampai pilot. Nah, ini adalah contoh pakaian profesi. Dan masih banyak lainnya mengenai contoh pakaian profesi. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Baju yang dikenakan pakaian profesi. Profesi sendiri beragam ya, teman-teman. Ada profesi polisi, kemudian dokter, kemudian guru, tentara. Nah, tugas polisi bertugas sebagai keamanan negara dan penegak hukum. Dan masih banyak lainnya contoh profesi. Nah, kita bisa lihat di sini ya, teman-teman, mengenai contoh profesi. Ada pedagang, petani, hingga koki. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar profesi pedagang. Nah, kita bisa lihat ya. Beliau membawa sayuran. Nah, ini adalah
salah satu contoh profesi, orang yang melakukan aktivitas berjualan. Nah, kemudian teman-teman kita akan beranjak ke nama, profesi, dan tempat bekerjanya. Teman-teman ada yang tahu nama, profesi, dan tempat bekerjanya? Ya, pastinya sudah tahu ya. Nah, itu ada dokter, rumah sakit, kemudian ada polisi, kantor polisi, hingga ada pilot bekerja di bandara, dan masih banyak lainnya nama, profesi, dan tempat bekerjanya. Nah, selain itu, profesi juga memiliki alat bekerja ya. Nah, salah satu contohnya apa? Alat bekerja yang digunakan oleh profesi dokter atau di rumah sakit. Nah, kita bisa lihat alat-alat yang digunakan oleh dokter di rumah sakit. Ada termometer, sarung tangan, hingga degupan jantung, dan masih banyak lainnya ya. Nah, kemudian kita akan beranjak ke alat bekerja yang digunakan oleh profesi polisi. Nah, ini banyak sekali alat yang digunakan oleh polisi. Dan masih banyak lainnya alat bekerja yang digunakan oleh profesi koki. Kemudian menggunakan seragam koki, perlengkapan alat dan dapur. Nah, profesi sendiri itu butuh ya teman-teman yang namanya pendidikan. Jadi, jika kita ingin mendapatkan atau mencapai sebuah profesi, maka kita perlu yang namanya pendidikan atau sekolah ya. Apa saja? Nah, kita harus mengetahui pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar, proses, kemudian agar peserta didik semangat dan mengembangkan potensi dirinya. Nah, kita bisa lihat ya pengertian dari profesi. Profesi sendiri juga memiliki banyak sekali manfaat ya. Apa saja manfaat dari profesi? Ya, manfaat dari profesi membantu melestarikan kebudayaan bangsa yang ada di masyarakat. Kemudian, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan. Dan masih banyak lainnya mengenai manfaat profesi. Mohon maaf, manfaat pendidikan ya. Nah, ini adalah lembaga pendidikan mengajarkan corak kepribadian seseorang ya. Nah, banyak sekali manfaat dari pendidikan. Pendidikan sendiri juga memiliki banyak tujuan ya. Apa saja tujuan dari pendidikan? Ya, yang pertama, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, memiliki pengetahuan hingga bertanggung jawab terhadap bangsa. Nah, ini adalah tujuan pendidikan. Pendidikan sendiri itu banyak ya teman-teman. Nah, apa saja contoh pendidikan? Apa saja contoh pendidikan? Ya, pendidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendidikan formal. Kemudian pendidikan non formal. Nah, ini adalah contoh pendidikan formal. Kita bisa lihat ya, contoh pendidikan formal. Kemudian ada TK. Ini adalah contoh pendidikan formal. Kemudian ada SD, SMP, hingga SMA, sekolah menengah atas, dan SMK, sekolah menengah kejuruan. Dan
contoh pendidikan formal itu juga salah satunya adalah perguruan tinggi atau universitas. Nah, ini adalah contoh pendidikan formal. Baik, kita akan beranjak ke contoh pendidikan non formal. Ada apa saja contoh pendidikan non formal? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Yang pertama, ada kelompok bermain atau KB. Kemudian ada sanggar. Kemudian ada lembaga pelatihan hingga majelis taklim. Nah, ini adalah contoh pendidikan formal. Nah, biasanya pada umumnya orang yang sudah melakukan pendidikan atau sekolah tinggi TK sampai universitas, nah itu biasanya memiliki perilaku yang baik. Apa saja contoh pendidikan yang membuat keseharian kita jauh lebih baik? Dari agama, budi pekerti, etika, hingga sosialisasi. Nah, ini adalah contoh pendidikan yang selama ini kita dapatkan ya, di sekolah, di rumah, hingga di masyarakat. Nah, kemudian untuk mencapai cita-cita pastinya kita juga semangat belajar ya. Nah, apa pengertian dari cita-cita teman-teman? Ya, Bu Aina akan sampaikan ya. Pengertian cita-cita, setiap manusia tentu memiliki cita-cita di dalam hidupnya. Sebab cita-cita bukan hanya sekedar menyangkut keinginan, tetapi juga penentu tujuan hidup. Nah, ini adalah cita-cita ya. Cita-cita sendiri juga memiliki banyak sekali manfaat. Apa saja manfaat dari cita-cita? Ya, yaitu yang pertama, hidup mempunyai jalan dan arah yang jelas. Kemudian, terus belajar dan berlatih. Nah, ini adalah manfaat dari cita-cita. Agar cita-cita kita terwujud, maka kita perlu yang namanya usaha. Nah, bagaimana cara kita mewujudkan cita-cita? Ya, yang pertama, cara kita mewujudkan cita-cita, yang pertama semangat belajar. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak menunda pekerjaan dan tidak malas. Nah, ini adalah cara mewujudkan cita-cita. Nah, teman-teman, kemudian kita akan beranjak ke Menteri Pendidikan dan periodenya. Nah, jadi di Indonesia sendiri itu memiliki yang namanya Menteri Pendidikan dan periodenya ya. Kita harus tahu Menteri Pendidikan kita. Nah, ada siapa saja Menteri Pendidikan di Indonesia? Ya, Ibu akan sampaikan ya. Ada Ki Hajar Dewantara. Beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan periode 19 Agustus 1945 hingga 14 November 1945. Nah, ini beliau adalah Ki Hajar Dewantara yang pertama menjadi Menteri Pendidikan di Republik Indonesia. Kemudian ada Todung Sultan Gunung Mulia. Beliau menjabat dari periode 14 November 1945 hingga 28 Februari 1946. Dan kita bisa lihat di sini ada Bapak Menteri Muhammad Sejafi. Nah, beliau juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada periode 12 Maret 1946
hingga 2 Oktober 1946. Nah, dan masih banyak lainnya mengenai menteri atau Menteri Pendidikan yang ada di Indonesia ya. Kita bisa lihat di sini teman-teman, ada Bapak Anies Baswedan. Nah, beliau juga sebagai Menteri Republik Indonesia, Menteri Pendidikan pada periode 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016. Dan yang terakhir ada Bapak Nadiem Makarim. Nah, beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada periode 23 Oktober 2019 hingga saat ini ya. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya siapa Menteri Pendidikan Republik Indonesia saat ini, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Nah, beliau yang menggunakan kacamata di sebelah kanan ya. Kita bisa lihat gambarnya beliau. Nah, baik teman-teman, kita akan beranjak ke tugas pekan ini. Tugas pekan ini, teman-teman membuat pop-up profesi. Boleh kreasi profesi apa saja. Kemudian, tugas yang kedua, tuliskan 5 contoh profesi. Kemudian yang ketiga, tuliskan contoh pendidikan formal, non-formal, dan nama Menteri Pendidikan di Indonesia. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Semoga teman-teman selalu semangat meski di rumah atau online. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.